Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Peringatan Hari Pendidikan Nasional, mahasiswa unjuk rasa di depan gedung DPRD Banten. Geger, warga Pandeglang temukan jabang bayi di teras rumah. Menjaga tradisi leluhur, ribuan warga Baduy turun gunung gelar ritual seba. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, ratusan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Banten yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Ampera kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Banten. Kali ini unjuk rasa menyuarakan berbagai tuntutan, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah tidak komprehensif dan memberikan upah yang layak bagi guru honorer. Mahasiswa juga menyuarakan penolakan efisiensi anggaran yang salah sasaran, termasuk menolak rancangan Undang-Undang Polri dan mengkaji ulang UU TNI. Mahasiswa yang menerobos pintu gerbang DPRD terus diborder oleh polisi. Mahasiswa turut menuntut penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali menyelidiki kasus Situ Rancagede yang merugikan negara 1 triliun rupiah. Unjuk rasa yang awalnya berjalan damai berubah menjadi ricuh saat keinginan mahasiswa untuk berdialog langsung dengan anggota DPRD Banten tidak terpenuhi. Mahasiswa sempat membakar ban di tengah jalan. Tidak hanya itu, mahasiswa juga sempat menembakkan petasan ke arah pihak kepolisian sehingga suasananya pun semakin memanas. Para polisi pun langsung mengajar para mahasiswa, namun tidak ada mahasiswa yang diamankan dalam unjuk rasa tersebut. Fokus pada Hari Pendidikan Nasional, tentu kita ketahui pendidikan di Indonesia dan di Banten hari ini mengalami sangat signifikan tentang kemunduran pendidikannya. Mulai dari ketidaklayakan fasilitas, kemudian tenaga pendidik yang tidak diberikan upah yang layak, dan kemudian persoalan-persoalan yang terbaru seperti angka putus sekolah tinggi dan tidak efisiennya program makan bergizi gratis. Akibat dari efisiensi anggaran yang tidak relevan ini, yang kita anggap sebagai program yang anti rakyat, tentu banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Mulai dari tenaga pendidik banyak yang di PKH, tenaga pendidik banyak yang di PHK, kemudian lagi tunjangan kinerja tenaga pendidik yang tidak diberikan, serta taraf kesejahteraan bagi tenaga pendidik tidak maksimal. Dan bahkan terkesan tidak ada taraf kesejahteraan bagi tenaga pendidik mulai dari guru sampai dosen di Indonesia akibat dari efisiensi anggaran. Selama unjuk rasa berlangsung, arus lalu lintas di depan gedung DPRD Banten juga sempat dialihkan ke jalur lain. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menyegel sekolah madrasah bangunan dan taman kanak-kanak Ketilang yang berada di bawah naungan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Penyegelan dilakukan di beberapa titik lingkungan sekolah yang terletak di Jalan Ibnu Taimiyah 4, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Langkah ini diambil sehubungan dengan kegiatan pengamanan barang milik negara atau BMN di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut kuasa hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penyegelan dilakukan karena pengelola Yayasan Syarif Hidayatullah belum membayar sewa lahan yang digunakan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Penyegelan di atas lahan 13.190 meter persegi untuk madrasah pembangunan dan 1.000 meter persegi. Sebelumnya pihak UIN sudah 6 kali mengirimkan surat tagihan sejak September 2024 hingga April 2025. Namun belum juga direspon secara tuntas oleh pihak yayasan. Namun demikian, proses belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan seperti biasa dan tidak terganggu proses penyegelan. Dasarnya bahwa
Yayasan Syarif Hidayatullah itu, yang mana di bawahnya ada Madrasah Pembangunan dan juga TK Ketilang, itu tidak bisa dilepaskan secara historis dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dulu bernama IAIN begitu. Bahwa proses dari awal pembangunan, kemudian pikiran itu semuanya berasal dari UIN. Maka dari itu beberapa tahun ini ada indikasi dugaan ingin melepaskan menghapus nilai-nilai historis itu, keterikatan atau irisan antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Yayasan Syarif Hidayatullah. Nah, maka kami melakukan penyegelan dalam arti bahwa mereka pun yayasan itu belum melakukan kewajiban pembayaran sewa terhadap tanah yang hampir kurang lebih 14.000 meter. Pihak UIN Jakarta kini menunggu itikat baik dari Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada itikat baik, maka pihak UIN akan melakukan langkah-langkah hukum serius. Dalam keterangan tertulis resmi yang dikirimkan, pihak yayasan menyayangkan penyegelan yang dianggap sepihak oleh pihak UIN Jakarta. Pihaknya juga masih terus menjalin komunikasi dengan UIN Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Keseruan siswa-siswi sekolah khusus 01 Lebak saat mengikuti lomba fashion show digelar di halaman sekolah. Keseruan siswa-siswi sekolah khusus 1 Lebak saat mengikuti lomba fashion show digelar di halaman sekolah. Sejumlah peserta antusias memperlihatkan kemampuan mereka dan bergaya di depan juri dan guru kelas. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk melatih anak-anak agar bisa berkreasi dan meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian untuk tampil di depan umum. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa kebersamaan antara guru dan siswa sehingga tercipta pendidikan yang ramah, inovatif, dan pendidikan yang lebih bermutu. Tahun 2025 ini, ISK Negeri 1 Lebak, kami menyelenggarakan upacara yang tidak seperti biasa. Kami persiapkan untuk memberikan pesan kepada staf kita bahwa hari ini adalah hari yang spesial. Kemudian karena ini lembaga pendidikan dan ini hari pendidikan, kami harus membuat suasana yang berbeda, tidak seperti hari-hari biasa. Kami membuat semeriah mungkin, terkesan sederhana, tapi ini adalah wujud dari inovasi kami untuk menciptakan suasana yang berbeda pada stadion. Tidak hanya dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional, kegiatan yang menampilkan kreativitas siswa juga sering diadakan oleh pihak-pihak sekolah dalam berbagai kegiatan. Ariel Maranus dan Sajio Pratama melaporkan dari Lebak.